Hai guys, balik lagi nih di channel YouTube Vitaminia Kamarati. Semoga baik-baik aja ya hari ini. Hari ini saya tetap membahas mengenai panduan lengkap merawat bayi umur 0 sampai 12 bulan. Yang dua video yang lalu kan merawat panduan lengkap juga merawat bayi 0 sampai 12 bulan. Untuk yang sekarang yaitu mengenai menyusui. Ini bagus banget loh buat ibu-ibu yang baru melahirkan, yang masih bingung gimana sih cara menyusui, terus gimana sih perlekatannya yang benar, apakah susu yang diminum bayi itu memenuhi kecukupan kebutuhan bayi, tubuh bayi, ciri-cirinya apa sih kalau misalkan bayi itu cukup minum ASI, terus bagaimana cara menyimpan ASI yang baik dan benar. Marilah kita bahas bersama-sama di sini. Semoga video ini bermanfaat ya ibu-ibu. Kita awali dengan membahas mengenai posisi dan perlekatan menyusui yang benar. Posisi sendiri adalah cara ibu mendekap bayi saat menyusui. Yang pertama ada beberapa cara. Cari posisi yang paling nyaman, itu yang paling utama. Kemudian dekap bayi hingga muka bayi menghadap payudara, hidung sejajar dengan puting. Yang selanjutnya, perut bayi jangan lupa menempel di perut ibu, dan topang leher dan juga bahu bayi. Saya rasa ini semua ibu-ibu pasti bisa, walaupun awal-awalnya kaku. Seperti saya waktu dulu, awal-awalnya kaku sekali. Kemudian perlekatan. Perlekatan apaan sih? Perlekatan adalah letak mulut bayi pada payudara ibu saat sedang menyusui. Bagaimana yang benar? Nih, kayak gini nih. Kemudian cara-caranya bagaimana? Usahakan bayi memasukkan payudara ibu ke dalam mulut dari arah bawah. Pastikan lebih banyak aerola. Aerola itu yang hitam-hitam bulatnya itu Bu, yang di payudara itu. Kemudian bagian belibet. Saya ulangi ya Bu. Pastikan lebih banyak areola ibu di bagian bibir atas bayi. Kemudian bibir bayi baik atas maupun bawah terlipat keluar. Selanjutnya dagu bayi menempel pada payudara ibu. Itu yang benar perlekatannya, dan pasti ASINya keluar dengan lancar, dan bayi juga bisa memperoleh ASI yang banyak. Selanjutnya ada beberapa macam posisi menyusui. Posisi menyusui dapat dipilih senyaman mungkin untuk ibu dan bayi. Mau pakai posisi apa aja boleh, yang penting nyaman. Nyaman untuk ibu dan juga nyaman untuk bayi. Yang pertama, cross cradle. Seperti apa sih cross cradle itu? Cross cradle ini cocok untuk bayi prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah. Selanjutnya ini juga bagus untuk ibu yang baru belajar menyusui. Lihat nih, ingat nih ibu-ibu yang baru belajar menyusui, cocok ini cara cross cradle ini. Selanjutnya ada cara cradle hold. Bahasanya bahasa Inggris semua Bu, saya nggak paham, maaf ya kalau salah pengucapannya. Posisi ini biasanya yang paling umum. Kemudian yang ketiga, football atau cloth hold. Cocok untuk ibu dengan bayi kembar. Nih, ibu-ibu yang punya bayi kembar, boleh dicoba cara ini. Ukuran payudaranya sangat besar. Payudara ibu loh ya, bukan payudara bayi. Selanjutnya ada cara yang keempat, yaitu lying down. Sangat cocok untuk ibu yang melahirkan secara SC atau sesar pada 24 jam pertama, di malam hari saat ibu mengantuk atau ibu harus bed rest.
Bed rest itu tiduran terus di tempat tidur, nggak boleh turun-turun, itu namanya bed rest. Kemudian setelah cara-cara tadi sudah dicoba, jangan lupa setelah menyusui harus menyendawakan bayi. Kenapa? Supaya bayi tidak istilahnya apa ya, gumoh, tidak balik lagi. Kalau bayi sudah habis disusui ditidurin, nanti dia gumoh lagi, percuma dong. Makanya harus disendawakan. Ada beberapa cara menyendawakan bayi. Yang pertama yaitu di pundak. Gendong bayi di pundak, hadapkan wajahnya ke belakang. Kemudian sangga bokong bayi dengan satu tangan, tepuk atau usap punggung bayi dengan tangan lainnya. Bisa bayangin kan Bu gimana caranya? Gendong di sini, terus kepalanya menghadap ke belakang sambil dipuk-puk gitu. Kalau saya dulu seperti itu, pakai cara yang di pundak ini. Kemudian cara selanjutnya posisi duduk. Nah, ini untuk bayi yang sudah bisa duduk. Kalau belum bisa duduk, ya jangan pakai ini. Posisikan bayi duduk, pegang dada dan perut bayi dengan satu tangan, serta sangga kepala dan leher bayi dengan jari-jari. Kemudian menggunakan tangan lainnya, tepuk atau usap punggung bayi. Selanjutnya, di pangkuan. Di pangkuan ini, tengkulapkan bayi, telungkupkan susahnya, tengkurap lah istilahnya, tengkurapkan bayi di pangkuan, di paha. Kemudian posisikan kepala bayi menyandar di satu kaki, sementara perut bayi di kaki yang lain. Kemudian satu tangan memegangi tubuh bayi, tangan lainnya menepuk atau mengusap punggung bayi. Ingat catatan ya, gumoh seperti yang saya katakan tadi, gumoh itu sebenarnya adalah cairan ASI yang mengalir dari mulut bayi setelah disusui. Nah itu tadi, makanya harus disendawakan. Kalau nggak disendawakan nanti keluar, kan sayang. Biasanya kurang dari 10 cc, dan ini proses alami mengeluarkan udara yang tertelan saat bayi menyusu. Kemudian gumoh akan hilang sendirinya seiring bertambahnya umur bayi. Lanjut ya. Selanjutnya harus dipahami tanda-tanda kecukupan ASI. Apa sih tanda-tandanya? Yang pertama pasti berat badan bayi kembali ke berat badan lahir di usia 10-14 hari. Kemudian berat badan bayi naik setidaknya 750 sampai dengan 900 gram per bulan. 750 sampai 900 gram per bulan pada 3 bulan pertama dan 600 gram per bulan pada 3 bulan kedua. Kemudian frekuensi BAB atau buang air besar sesuai dengan tabel yang di video saya sebelumnya kan ada tabel 4 minggu pertama, di situ ada, ibu cek lagi deh. Kemudian urin atau air kencingnya jernih dengan frekuensi lebih sering atau sama dengan 6 kali per hari. Selanjutnya bayi menyusu 8-12 kali per hari. Posisi dan perlekatan benar selama minimal 10-15 menit pada tiap payudara. Jadi yang kanan 15 menit, yang kiri 15 menit. Ibu pada mau tahu nggak tips sukses menyusui? Tips sukses menyusui apa aja ya? Yang pertama, yang paling utama, cari informasi sebanyak mungkin sebelum ibu-ibu melahirkan. Jadi waktu masih hamil tuh cari-carilah informasi, bisa di Google, bisa di buku, atau tanya-tanya sama ibu-ibu lain yang sudah berpengalaman. Kemudian jangan lupa percaya diri. Percaya diri itu merupakan motivasi yang kuat, Bu. Karena psikis ibu itu berpengaruh sekali dengan
apa namanya, penghasilan, kok penghasilan sih, ya iya, pengeluaran si ASI itu, produksi ASI itu maksud saya. Susah amat mau nyebutin produksi ASI aja. Selanjutnya, susui bayi on demand, kapanpun bayi mau. Jadi kalau bayi minta ya udah dikasih aja. Kalau ibu merasa capek ya abaikan. Yang terutama adalah kan kepentingannya bayi, kesehatan bayi, oke? Kemudian jangan lupa hindari penggunaan dot atau empeng. Selanjutnya, minta dukungan lingkungan, terutama orang terdekat yaitu suami.